selama ini AI sudah mengubah cara dunia perbankan bekerja. Kira-kira bener gak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Iqbal Ibrahim Widi Cahyono. Di sini saya akan bertugas menjadi host dalam kegiatan Move kita kali ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah cara dunia perbankan bekerja loh, dari layanan nasabah hingga pengambilan keputusan keuangan. Fenomena ini penting dibahas sekarang karena di satu sisi meningkatkan efisiensi, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan bagi para tenaga kerja atau peran manusia di sektor keuangan Indonesia. Perubahan ini tentu berkaitan erat dengan nilai Pancasila loh, khususnya sila kedua dan juga sila kelima. Bermula dari Jejak Casabang pada tahun 1828 hingga resmi menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, lembaga ini telah melewati berbagai perubahan sejarah. Dari kerja yang dulu serba manual, kini Bank Indonesia mulai mengikuti perkembangan zaman. Perjalanan ini menunjukkan bahwa sejarah dan inovasi berjalan berdampingan dalam membentuk wajah perbankan Indonesia saat ini. Lantas, apa benar ya AI memiliki pengaruh besar itu dalam dunia perbankan? Untuk menjawabnya, mari kita langsung move aja ke narasumber kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi, pertama-tama kami mau berterima kasih kepada Ibu karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya. Tapi bolehkah pertama-tama juga Ibu memperkenalkan identitas dan juga jabatan yang saat ini dijalankan? Oke Iqbal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Pujian Irianti, biasa dipanggil Feby. Bekerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Malang, bagian unit manajemen intern, baru 18 tahun. Nah, ini teman-teman dari adik-adik ya, saya panggil adik-adik dari SMK Telkom mau tahu tentang AI dalam sistem perbankan. Oke, ayo duduk dulu kita biar lebih santai ya. Oh iya. Apa yang mau ditanyakan ini? Jadi begini Bu, kelompok saya sudah menyiapkan 6 pertanyaan untuk dilontarkan kepada Ibu Feby. Oke, yang pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak atau Ibu melihat perkembangan artificial intelligence atau AI dalam dunia perbankan saat ini? Oke, melihat AI dalam dunia perbankan saat ini, seperti yang kita ketahui, AI atau artificial intelligence ini kan berkembangnya sangat pesat sekali ya. Iya. Apalagi sudah masuk di semua lini kehidupan manusia. Nah, apalagi di sektor perbankan kita juga mengenal zaman dahulu itu transaksi dilakukan secara manual. Seiring berkembangnya digital, seiring perkembangan teknologi dan AI ini banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif antara lain. Nah, ini yang pertama, ini AI dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan nasabah, lalu mempercepat proses analisis kredit kalau di bank umum ya, untuk mendeteksi transaksi mencurigakan serta meningkatkan efisiensi operasional. Dan ke depan AI itu akan menjadi enabler utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif. Jadi dari sisi nasabah, dari sisi pengguna, dari sisi perbankan itu semua akan dilindungi dan meminimalisir untuk tindak kejahatan di sektor perbankan. Oh gitu ya. Itu. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Oke. Dalam konteks Bank Indonesia sebagai bank sentral, bagaimana AI membantu proses analisis data ekonomi dan pengambilan kebijakan moneter? Oke, pertanyaannya bagus sekali itu ya. Yang bikin pertanyaan siapa ini? Oke, jadi di Bank Indonesia kita juga mengikuti perkembangan IT ya, perkembangan teknologi. Jadi melalui pemanfaatan AI ini analisis terhadap inflasi, konsumsi masyarakat, transaksi sistem pembayaran hingga dinamika sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Nah, hal ini mendukung perumusan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia
Jadi sekarang itu kan kita gampang ya untuk mengolah data melalui AI, tinggal kita sesuaikan aja promptnya apa. Misalnya ada yang tidak sesuai, itu tinggal disesuaikan melalui prompt tertentu. Seperti itu sih. Sudah belajar tentang prompt juga kan di SMK Telkom? Sudah. Oh oke, sip. Langsung ke pertanyaan ketiga juga ya. Oke, ini kejar tayang nih ya. Cepet Iya. banget. Oke, ya. Pertanyaan ketiga, seberapa besar peran AI dalam pengolahan risiko atau risk management di sektor perbankan? Oke, jadi AI ini juga bisa mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan. Biasanya di sistem pembayaran atau di perbankan itu mereka punya tim IT sendiri. Jadi perbankan atau nasabah atau pengguna ini user sebaiknya ini juga mengetahui ya prosedur penggunaan teknologi di gadgetnya masing-masing, sehingga misalnya ada transaksi-transaksi yang mencurigakan atau misalnya kok tahu-tahu ada pop up, ini jangan langsung diklik karena bisa aja itu ada kejahatan yang tersembunyi atau terselubung. Nah, pinter-pinternya kita sebagai pengguna supaya tidak dirugikan. Nanti kalau kita sudah dirugikan, nah itu melacaknya juga susah karena ya itu banyak pihak yang melakukan kriminalisasi atau kejahatan perbankan. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, jika dibandingkan dengan sistem kerja 10-20 tahun yang lalu yang masih banyak dilakukan secara manual, apa perubahan paling signifikan setelah penerapan AI? Oke, dibandingkan berapa tahun yang lalu? 10-20 tahun yang lalu. 10-20 tahun yang lalu. Iya. Iqbal dan teman-teman belum lahir ini ya, Iya. 20 tahun yang lalu. Oke. Kalau 20 tahun yang lalu itu khususnya di perbankan kita belum mengenal transaksi cashless ya, atau pembayaran non tunai atau digital. Nah, jadi semua pembayaran transaksi itu dilakukan secara manual, masih menggunakan uang kertas, namanya uang kartal ya. Jadi uang kertas atau uang koin itu masih digunakan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya pada saat transaksi lebih sering digunakan, ini uang ini rawan untuk rusak. Terus misalnya kita itu bingung untuk cari uang kembalian. Terus misalnya kita tidak bawa uang, itu kita akan bingung. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang kita sudah bisa melakukan transaksi melalui kris atau cashless. Jadi gampang kan, tinggal scan barcode-nya, dilihat juga ya apakah sudah benar itu merchantnya, apakah sudah benar nominalnya, supaya kita tidak dirugikan. Seperti itu. Nah, untuk 20 atau 15 tahun yang akan datang, itu nanti juga akan lebih canggih lagi. Sebaiknya kita juga mengikuti ya perkembangan digital atau IT ke depannya. Pertanyaan kelima, bagaimana Bank Indonesia memastikan keamanan data atau data security tetap terjaga dalam penggunaan AI? Jadi keamanan pengguna atau nasabah itu nomor satu, yaitu prioritas. Nah, Bank Indonesia juga menerapkan prinsip tata kelola data yang kuat, termasuk akses data secara ketat serta penerapan standar keamanan informasi yang sesuai dengan praktik internasional. Selain itu, penggunaan AI itu juga tetap berada dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang ketat, sehingga pemanfaatannya tetap menjaga aspek privasi, integritas data, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak Ibu, bagaimana dampak penggunaan AI terhadap peran tenaga kerja manusia di sektor perbankan? Di sektor perbankan sekarang sudah banyak AI digunakan. Misalnya kita dalam mengkalkulasi data itu kan sudah menggunakan AI. Sudah semua sekarang serba digital. Nah,
apakah itu mengurangi tindak kejahatan kriminal di perbankan? Enggak. Jadi memang kembali lagi kepada user atau pengguna bahwa kita juga harus berhati-hati di setiap transaksi yang kita lakukan gitu ya. Jadi AI ini juga menjadi alat untuk memperkuat produktivitas manusia, bukan untuk menggantikan manusia, karena semuanya penggunaan tetap remote-nya ada di manusia. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Sangat menarik dan sangat bermanfaat. Oke, kalau nanti ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya sekiranya cukup aja segitu aja. Oke, segitu aja. Nah, ini tips untuk adik-adik di SMK Telkom. Yang pertama, kalian sudah tepat masuk di SMK Telkom karena di situ kalian juga praktek banyak hal tentang AI atau teknologi digital ya. Nah, yang kedua, kalian juga harus bisa memanajemen waktu dan manajemen keuangan sehingga kedepannya kalian akan lebih pintar, lebih hebat daripada kita yang sekarang ini. Sukses terus. Terima kasih ya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian wawancara kita kali ini tentang bagaimana AI mengubah cara dunia perbankan bekerja. Teknologi kini menjadi bagian penting dalam meningkatkan layanan dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Namun, seperti filosofi Jawa, ngeli nanging ora keli, kita tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai. Dengan sikap eling lan waspada, penggunaan AI tetap harus berlandaskan etika dan tanggung jawab, serta melalui semangat gotong royong, manusia dan teknologi dapat bekerja sama dalam membangun sistem perbankan yang lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.